Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir dengan NIM 20650053 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan mikrokontroler. Teknik fabrikasi komplementari metal oxide semikonduktor. Mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada full atau mendekati full static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Hal-hal mengenai mikrokontroler yaitu arsitektur, memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Kedua, program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Tiga, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah. Keempat, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, instruksi. 1. CIS atau Complete Instruksi Set Komputer. Kedua, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah marco sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Ketiga, Rich Reduce Instruksi Set Komputer. Keuntungan dari Rich adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pun sedikit dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Memori EEPROM atau Electrical Erasable Program Read Only Memory digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Baterai backup atau static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Input auto output. USART merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron atau asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. SCI merupakan EHWAR, analog to digital converter, berfungsi merubah besaran analog, biasanya tegangan ke bilangan digital. Komparator bekerja seperti IC. Komparator biasa tetapi sinyal input-outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi. Macam-macam interupsi. 1. Mass Cable Interrupt. Dengan Mass Cable Interrupt, kita bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Kedua, Foxtrot Interrupt. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat
tertentu yang lebih ditentukan sesuai dengan jenis instruksi yang terjadi. Mikrokontroler populer. 8051 atau Intel. Mikrokontroler ini memiliki 128 bit memori internal ditambah beberapa register. Juga bisa mengalamat hingga 600K memori eksternal untuk data. 6805 Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi, data, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas sehingga 32 bit. Pitch merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Rahasia ini tidak mudah untuk dimengerti. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pada pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Selanjutnya, kompiler. Kompiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Selanjutnya, alat bantu pengembangan. PC simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasi atau menirukan kerja mikrokontroler pada debugger receipt. Debugger receipt menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induksi atau PC. Selanjutnya, emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Selanjutnya, mikrokontroler keluaran 8051. Mikrokontroler 8051 merupakan keluaran mikrokontroler MCS51. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 yaitu timer atau counter Extal 1 dan Extal 2. Port paralel input-outputnya port 0, port 1, port 2, dan port 3. Sumber instruksi kontrol logis in0, in1, to, T1, dan serial port. Register utama itu akumulator, register R dan B. Kemudian register B, DPTR, PC, dan SP. DPTR adalah data pointer, PC program counter, SP stack pointer. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.